Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang 7 layer OSI. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Nah, nanti akan saya bahas nih tiap-tiap layernya ya, satu persatu dari 7 layer yang ada di OSI ini. Oke, kita langsung saja ke layar pertama. Nah, layer pertama ini adalah physical layer, yaitu menghubungkan fisik antar perangkat ya, itu menggunakan sebuah kabel jaringan. Nah, inilah yang disebut dengan physical layer. Jadi menghubungkan antar device menggunakan dengan kabel jaringan atau bisa menggunakan media transmisi yang lain, misal yaitu menggunakan wireless ataupun menggunakan kabel seperti yang saya contohkan di sini. Nah, fungsinya untuk menghubungkan ke lapisan data link. Jadi setelah nanti masuk ke physical layer, dia akan diteruskan ke lapisan data link atau data link layer. Oke, lanjut. Nah, di layer kedua ini disebutnya data link layer ya, atau lapisan sambungan data ya. Nah, fungsinya bisa kalian lihat sendiri, di sini ada 3 ya. Intinya di sini tiap device itu memiliki lapisan-lapisan datanya masing-masing ya, sambungan datanya masing-masing. Jadi ketika server, misalkan bisa contohkan ini server, ini klien, ketika PC1 ini mau mengirimkan data ya ke PC2, itu melewati beberapa lapisan jaringan ya. Ya, disebutnya di sini adalah data link, melewati beberapa lapisan sambungan data ya, dari laptop kemudian ke router, kemudian misalnya nih pengirim sinyalnya atau pengirim jaringannya, kemudian ditransmisikan oleh satelit, kemudian diterima lagi di sini oleh receivernya, kemudian teruskan sampai ke laptop kedua atau PC kedua, seperti itu ya. Nah, di data link ini terdapat 2 model, yaitu media access control dan logical link control atau disingkat MAC dan LLC ya. MIC dan LLC. Nah, fungsinya kalau MIC ini fungsinya untuk mendefinisikan media access proses. Sedangkan LLC ini fungsinya untuk berkomunikasi pada lapisan jaringan, seperti itu. Nah, di MIC itu ada addressing physical device, ada media access, dan juga topologi logical. Yang sebelumnya topologi logical ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bisa kalian cek di playlist yang berjudul jaringan komputer ya, di channel saya. Oke, lanjut. Oke, lapisan berikutnya yaitu network atau sebutnya network layer. Nah, fungsi network layer ini adalah untuk mengemas data dalam bentuk alamat jaringan ya. Jadi nanti dibentuknya dalam bentuk IP address yang dikemas agar nantinya bisa diteruskan ke transport layer itu ya. Jadi misal di sini PC1 IP-nya seperti ini, IP2 IP address-nya seperti ini ya. Jadi dalam bentuk pengalamatan. Oke, lanjut. Nah, lapisan selanjutnya yaitu lapisan keempat, disebutnya adalah transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Misal saja saya mengirimkan email gitu ya. Di situ kan pasti ada dari dan ke.
dari itu artinya adalah si pengirim. Contoh di sini tanda dari. Ke itu artinya yang dituju. Ya, misalkan dari dan ke. Artinya paket data ini nanti akan dikirimkan berdasarkan tanda yang sudah ada pada paket tersebut, supaya nantinya bisa terkirim dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh si pihak penerima pesan tersebut atau penerima data tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu layer berikutnya adalah session layer. Nah, pada session layer ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan bagaimana koneksi itu dapat dibuat, dipelihara, dihapus ataupun dihancurkan, atau sebutnya di destroy ya. Nah, biasanya kalau kalian masuk ke sebuah web itu pasti ada sessionnya. Nah, ketika web itu dibiarkan saja tanpa ada aksi atau perilaku yang kita lakukan di web, otomatis dia akan otomatis kembali ke halaman login. Itulah yang disebut dengan session. Ketika session itu terhapus atau dihancurkan atau destroy, otomatis dia akan kembali ke halaman login. Dan ketika misalkan kita baru memasukkan username dan password ke form login, kemudian masuk lalu diterima, nah disitulah session mulai dibuat dan dipelihara ketika kita melakukan aksi selama di web tersebut. Seperti itu ya kurang lebihnya. Itu tadi yang disebut dengan session layer. Oke, untuk layer yang keenam, yaitu presentation layer. Fungsinya untuk apa presentation layer? Fungsinya sebagai translasi format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan tersebut. Ya, misal saja di sini saya ingin mengirimkan gambar dari PC 1 ke PC 2. Nah, misal saya teruskan atau saya kirim ke PC yang kedua atau ke laptop yang kedua. Nah, ketika proses transmisi ini sebetulnya gambar tadi itu dirubah ke dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk bilangan biner seperti ini atau binary. Ya. Ketika diterima ke PC 2 atau laptop 2, itu akan dibaca kembali dalam bentuk gambar. Jadi seperti itulah proses presentation layer, ya. Jadi dari bentuk gambar dimasukkan ke dalam bentuk yang lain, yaitu binary, kemudian ditampilkan lagi dalam bentuk gambar ke dalam bentuk wujud aslinya kembali. Ya, begitu dengan video ataupun musik seperti itu. Nah, di presentation layer inilah biasanya data juga akan dienkripsi atau dideskripsi. Ya, encryption ataupun description, ya, di-encrypt atau di-describe itu pada presentation layer ini. Ya, jadi orang biasanya kalau melakukan encrypt ataupun describe, ya, itu biasanya di presentation layer. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menyembunyikan data yang rahasia. Fungsinya di enkripsi ataupun di deskripsi itu. Oke, layer yang terakhir adalah layer ketujuh. Nah, di layer ketujuh ini ada application layer. Nah, aplikasi layer ini adalah bagian lapisan yang paling dekat dengan interface user, ya. Jadi yang sering kita jumpai lah, yang kita sering gunakan, yang langsung kelihatan oleh pihak user. Contohnya ada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan jaringan, diantaranya ada Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, ataupun Gmail, ataupun aplikasi yang lain yang berhubungan dengan jaringan. Jadi aplikasi layer ini memastikan aplikasinya bekerja saat menggunakan resource jaringan dan juga memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Misalnya ketika kita membuka sebuah aplikasi gitu kan, kemudian terjadi kegagalan koneksi ataupun yang berhubungan dengan jaringan, maka aplikasi layer inilah yang nantinya akan bekerja
memberikan pesan ketika memang terjadi kesalahan seperti itu. Ya, bisa kita ketika menggunakan WhatsApp atau mungkin Gmail, ketika kita kirim email kemudian tiba-tiba ada kesalahan dalam pengiriman. Nah, aplikasi layar inilah yang nantinya akan memberikan pesan seperti itu. Oke, saya juga punya trik nih buat kalian agar mudah menghafal 7 lapisan OSI tadi ya. Saya sebutnya mnemonic. Jadi saya buat keyword supaya mudah dihafal dan mudah diingat pastinya. Nah, di sini saya membuat sebuah mnemonic. Pak D nagih titipan sarung pada Andi. Ya, P-nya apa? P-nya physical, D itu adalah data link, N-nya network, T-nya transport, S-nya session, P-nya presentation, dan A-nya application. Oke, jadi mudah kan untuk dihafal ataupun diingat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.